CVI ini. Jadi kita sebelumnya kan di CVI itu di mana nih, checklist akhirnya itu bilangnya dia harus membuat diagnosis, dia CVI yang primer atau yang sekunder ya kan? CVI yang primer atau sekunder dengan klasifikasi CEAP. Nah, kita gimana untuk nentuin dia primer atau sekunder? Ya udah harus tentuin dulu klasifikasi ininya. Oke. Nah, tahu dia primer atau sekunder biasanya dari soal kasusnya. Kalau kata dokter Irena Pujianti, itu beliau bilang kalau primer itu yang obes, tuh. Terus habis itu yang dia tuh berdiri lama, yang pekerjaan berdiri lama, yang SPG. Terus apa lagi ya? Duduk di pesawat lama. Duduk di pesawat lama, kayak gitu. Pokoknya yang dia tuh stagnan aja gitu posisinya. Tapi kalau misalkan yang si sekunder, dia yang ada DVT, riwayat sebelumnya, ya kan? Atau yang seperti itu, ada operasi atau gitu-gitu lah mungkin. Oke, sekunder yang karena penyakit lain ya? Betul, sekunder itu kayak gitu. Terus habis itu kalau misalkan ini kan CAP nih ya. Nah, CAP itu ada yang C-nya klinik. Nah, kalau misalkan dia klinik itu kita lihat dari berdasarkan inspeksi dan palpasi. Jadi waktu pas kita inspeksi kan tadi aku bilang ada 3 hal. Apa aja? Venanya, kulit, kulitnya luka. sama lukanya. Kalau yang ada di checklist kan vena itu ada 3. Dilatasi, nodul, dan si teleangektasis. Terus kalau misalkan kulit ada 2, perubahan warna dan si dermatitis statis. Satu lagi yang luka, lukanya ada 2, ada scar atau enggak ulkus. Nah ini sebenarnya masuk juga nih ke inspeksi. C0 itu apa, C1 apa. Nah kalau di sini C0 dia nggak ada vena, C1 dia itu ada teleangektasis, C2 dia ada vena varikos, C3 edem, C4A apa nih? Pigmentasi, C4B dermatosklerosis. Nah ini didapatkan berarti waktu pas di palpasi. Terus C5 ulkusnya kering, C6 ulkusnya basah. Kalau CS gabungan semua ini. Kalau CA dia asimptomatis. Terus ngapalin nih? Kagina apa? Apa bedanya teleangektasis dengan vena varicose? Kalau teleangektasis kayak spider navy modelnya. Tapi kalau vena varicose dia yang kayak ada bulut gimana ya, menggumpal gitu loh. Itu harus dilihat di Google gambarnya. Ntar kamu Google. Nanti fotonya di sini ya. Ini yang hubungi di bawah ini, lihat di Google. Klik on below. Nah, terus dari gitu. Yang kedua, etiologi. Etiologi itu kamu dapetin dari anamnesis. Pada saat anamnesis, ntar lu ketahuan nih pekerjaannya apa, ada obes atau enggak, ada riwayat berpergian jauh atau enggak, kayak gitu, ada riwayat keluarga gimana, itu lu tanyain dah. Ntar masuk di sini. Kalau EC kongenital, P-nya primer, S-nya sekunder, N-nya unknown. Gitu. Biasanya ini untuk menentukan mana CVI yang primer atau CVI yang sekunder. Ini taunya dari yang ini, etiologi. Terus anatomi. Anatomi itu dia ada dari PF. PF itu berdasarkan PF apa? Ada 2 hal, pertestes dan Brody. Pertestes itu yang mana tadi ya, yuk? Yang diri, Diri, terus dikit. pakai Jalan-jalan. operasi 5 menit. Iya betul. Jalan-jalan. Betul, itu yang pertestes yang dia berjalan-jalan. Kalau yang Brody, yang dia suruh Angkat. tiduran, ya angkat. Dan kita operasiin. Dan tuh itu dapat dari 2 ini. Nanti ada 4 hasilnya. Kalau misalkan dia venanya superficial, berarti dia tuh masalahnya di pertestes. Karena pertestes itu menguji siapa aja, enggak dong. Bentar, pertestes mengujinya di mana ya? Di vena magna. Oh iya, dua-duanya. Sama. Vena superficial Sama ya, profunda. sama-sama ini ya. Pokoknya Berarti- pertestes dan Brody dia menguji di vena savena magna. Karena kan yang dioklusiin yang Vena di savena. vena savena magna kan. Nah ini dia mau melihat apakah vena superficialnya bermasalah atau tidak. Gitu. AS atau enggak AD. AD itu profunda. Profunda berarti dia venanya vena dalam.
Terus kalau misalkan AP perforantes berarti dia vena penghubung. Tapi kalau kata dokter Iren seringnya apa? AS nggak sih? Ade malah bukannya. Oh ada. Bukan. Waktu itu kita apa ya? AS tahu banyakannya. Kebanyakan Superficial. superficial. Iya. Oh, AS kirain apa kebanyakan Amerika Serikat, apa? AS. Oh itu. Iya kan? AS kok Amerika Serikat. Bukan. Bukan dong salah. Pokoknya kebanyakan Betul, AS betul. kata dokter Iya, Iren. betul. Karena kan kita mengujinya perteses dan Brody vena vena magna gitu. Nah terus habis itu patofisiologi. Patofisiologi itu ada. Oh enggak, salah, mohon maaf kalau di sini Kayak kebalik. partes itu di sini cuman Buat perforantes sama perforantes profunda. sama dalam. Oh oke. Kalau Jadi, yang mana? Partes Partes. ya. Partes Jadi, tes untuk Hasilnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya tadi kita udah bahas kan kalau misalnya distensi venanya tampak berkurang, oh iya itu kan untuk vena dalam ya partes. itu berarti tidak ada kelainan di vena dalam ataupun proforantes. Oh iya. Akan tetapi jika venanya distensi vena tidak berubah Hah? atau semakin bertambah, maka terdapat inkompetensi pada sistem vena dalam. Oh iya betul. Oh, Oke, berarti tes untuk menguji vena profunda dan perforantes. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, berarti dia masalah di vena superficial aja. Benar. Kalau dia hasil negatif, masalahnya di sini. Ini nanti akan diperkuat sama si Brody, ya kan? Oh. Betul. Iya. Nah, terus Tapi habis kan itu Brody dulu ya? Iya emang Iya, iya, makanya kan urutannya Brody- Brody dulu. Karena kita mau cari tahu dulu kalau Brody kan atau superficial aja kan. Baru diperkuat, baru per tes ini. Nah, habis itu patofisiologi. Patofisiologi itu Bro- dari izin Mbak Salsa, Brody Iya. itu nggak cuman superficial, tapi semuanya bisa. Jadi Kan ada positif 1, positif Nah. 2, Oh itu kan iya, beda-beda. bener. kalau Brody itu jadi makanya kenapa Brody dulu karena dia lebih general dulu semua. oke. Jadi kayak misalnya ntar dari Brody ternyata kayaknya bukan superficial deh, nah itu Ah. baru. Kan ada double tuh. Nah, Iya. Oke, siap. Nah, itu buat si pertes dan Brody. Kalau patofisiologi, PF-nya itu dari 2, taptes dan Brody. Kalau misalkan dia tadi kan taptes untuk menguji profunda dan juga salah. Kalau ini taptes tuh yang perkusi. Iya. Untuk melihat getaran ya nggak sih? Nah, makanya ini ada reflux, ada getaran atau nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia bisa jadi obstruksi. Makanya di sini taptesnya positif. Kalau obstruksi taptesnya negatif. Tapi kalau misalkan untuk yang ini PRO, dia bisa reflux, bisa obstruksi. Biasanya didapatkan dari Brody. hargain orang mah. Brody tesnya itu akan double positif karena tadi Brody itu bisa melihat semua permasalahan ini, si anatomi, sekaligus dia bisa melihat patofisiologi. Apakah dia reflux, Wow. apakah dia obstruksi. Karena kalau Brody yang double positif kan mau kamu pas dia kasih apa tuh oklusi itu pakai apa dah? Tourniquet dia udah membesar, udah ada varises. Waktu pas kita lepasin lebih gede lagi varisesnya kan. Oh, udah sama ini unknown, tidak diketahui, tidak teridentifikasi. Sakinah. Apa? Stop. Kalau misalnya patofisiologinya kemarin juga dokter aku dia kalau misalnya primer udah pasti reflux, sekunder udah pasti obstruksi, superficial udah pasti reflux, terus perforantes profunda udah pasti obstruksi. Jadi kayak kalau di atasnya udah disimpulkan itu apa, patofisiologinya juga bisa mengikuti Mengikuti. tanpa kita ingat-ingat dia itu. Jadi gimana? Cara pendapatnya apa? Coba apa aja tadi? Contoh. Superficial. Ya, superficial udah pasti reflux. Oke, kalau udah berarti itu ini ya. Berarti Berarti AS. kalau udah AS ini bilang apa? AS sama aja dengan langsung dulu ini PR. key-nya dulu ini key. Key AS. sukses. Kalau AS Udah pasti PR. AS PR aja nggak sih langsung? PR. Sama R terus Kalau misalnya, nah perforantes profunda itu dua-duanya obstruksi PO. apa kalau perforantes? Profunda. AD. AD Or AD itu PO. Apa yang mau di PO? PO. Pre-order. Udah. Udah sih itu doang. Terus Cuma kemarin, iya kemarin tuh aku dapet soal yang itu sebenarnya di
anatominya tuh kayak cuma ada satu masalahnya. Berarti dua masalahnya. Jadi aku brodinya itu double positif, berarti PRO kan. Nah kalau reflux oklusif berarti masalahnya di dua-duanya kan, di superficial sama profunda kan. Iya. Nah dokternya nambah A-nya jadi 2 juga, jadi iya aku juga gitu. Oh kalau aku juga. Oh berarti kalau misalnya dia ASAD PRO. Iya. Oh. Iya, kamu juga. Iya, soalnya aku pernah nulis di sini juga ada yang begitu. CEAA. Misalkan E-nya P, E-nya EP dan ES. Ya udah EP, S. Gitu nggak kamu nulis? Iya. Jadi ada 2 gitu benar. Iya, dan yang lanjutin lagi Oh, berarti- habis itu. Kalau klinik juga kayak gitu. Iya. Tapi kalau klinik itu Kalau di satu ambilnya cari paling paling parah. paling parah. nggak cece. Iya. Oke, Cece. Ya nih lagi lanjutin. Nah ini adalah key sukses kedua berdasarkan ilmunya Sakinah. Jadi katanya dia adalah kalau misalkan udah AS, nih udah AS apa? Nih vena superficial, berarti dia temennya udah pasti PR, yaitu dia udah reflux. Kalau AP berarti yang dia profunda atau enggak yang dia apa nih? D atau Kebalik perforantes. AP itu perforantes. D itu profunda. Dia udah pasti obstruksi katanya gitu. Nah terus satu lagi untuk kita melihat ini, misalkan dia klinik itu misalkan ada 1, ada juga 3. Nah berarti kita harusnya mana? 3. Yang 3 aja, berarti C3. Terus misalkan etiologi misalkan dia primer, sekunder juga, atau kan primer dia kongenital juga, ya udah tinggal tulis EP, C atau kayak EC, P kayak gitu. Atau misalkan EP, ES Enggak. PS. EP, S gitu. Ya gitu lah. Itu buat yang cara menulisnya. Terus kalau misalkan yang anatomi sama juga. Misalkan dia kena nih di perforantes kena, di profunda kena. Ya udah kita tinggal tulis AP, D. Atau superficialnya kena, profundanya kena AS, D. ASD gitu. Terus satu lagi kalau yang dia patok yang PP ini ya udah misalkan dia ini mah udah ada 2 ya. PRO aja kan, PRO PRO aja langsung. Ya S, D sama dengan PR. Iya gitu. Sudah seperti itu. Yeay, berat. Jadi Tapi- itu berarti proforantes ataupun profunda kan? AP atau enggak ada dari ini tadi pemeriksaannya. Itu Brody juga ada. Brody bisa. Ini Apa? bisa. Brody itu negatif kalau misalnya mau profunda sama perforantes. Profunda sama perforantes. Nggak bisa ngebedain antara keduanya. Nggak bisa, jadi kan karena mereka di Karena dalam. nanti kan kamu udah gini. Kalau yang si AP atau enggak AD, kamu pilih aja salah satu. Yang paling sering kena yang mana? Ini kan dari profil udah ada di Bentar kok dokter. Karena kalau perforantes dia kamu harus Cuman- mengetahui Iya kamu penghubungan. mengetahui penghubungnya. Cuma kayak kamu bisa tahu itu dari mana? Kalau enggak dari apa tuh? Bagian dalamnya. Maksudnya dari pemeriksaan penunjang. Sekarang jam berapa? Jadi kayak kalau Setengah, AS jam udah ada 11 kurang. yang bisa kita lakukan saat besok ini. Awas ada orang.